Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini versi koreksi dari tugas kalian latihan 3 halaman 10. Silakan dibetulkan pekerjaan kalian yang keliru setelah saya koreksi kemarin. Masih ada beberapa yang perlu dibetulkan, jadi silakan dibetulkan untuk bisa digunakan belajar di rumah. Jadi tidak harus selalu melihat YouTube, bisa dilihat di buku catatannya setelah dibetulkan, atau kalian bisa screenshot lalu ditulis setelahnya. Ya, kita koreksi mulai dari nomor 1. Perintahnya adalah menggambar hasil operasi penjumlahan menggunakan pasang kancing positif dan negatif. Nomor 1A, 8 ditambah negatif 10 adalah seperti ini. Kalau kita gambar dengan pasang kancing positif dan negatif, ada 8 kancing positif, kemudian ditambah dengan 10 kancing negatif atau negatif 10. Jadi yang perlu kita ingat adalah pasang kancing positif dan negatif ini nilainya adalah 0. Jadi seluruh pasang kancing positif dan negatif kita ambil karena ini adalah 0 ya. Jadi yang tidak memiliki pasang kancing positif ada 2 kancing negatif, dan ini adalah jawabannya, jadi negatif 2. Selanjutnya yang B, negatif 7 ditambah negatif 3. Karena keduanya adalah negatif, jadi di sini tidak ada kancing positif. Langsung kita tambahkan saja 7 kancing negatif dengan 3 kancing negatif. Hasilnya adalah 10 kancing negatif. Kita gabungkan semuanya ya. Jadi ada 10 kancing negatif. Berikutnya yang C, negatif 2 ditambah 10. Jadi kita punya 2 kancing negatif, kita tambahkan dengan 10 kancing positif. Kita pasangkan yang memiliki pasangan positif dan negatif, dan yang berpasangan adalah 0. Jadi di sini ada 8 kancing positif yang tidak memiliki pasangan, dan ini adalah jawabannya. Selanjutnya yang D, 5 dengan negatif 5. Karena ini adalah penjumlahan dengan inverse atau lawannya, 5 adalah lawan dari negatif 5. Jadi kalau berlawanan kita jumlahkan maka hasilnya adalah 0, seperti yang digambarkan dengan pasang kancing. Karena pasang kancing positif dan negatif adalah 0, jadi ini semua kita pasangkan. Jadi sudah habis dipasangkan, tidak ada yang tersisa lagi. Hasilnya adalah 0. Lalu 10 kancing positif ditambah dengan 4 kancing negatif atau 10 ditambah 4. Jadi di sini kita pasang, kita masukkan 10 kancing positif, kemudian kita masukkan juga 4 kancing negatif, dan kita pasangkan yang positif dan negatif. Ada 4 pasangan, dan sisanya adalah yang tidak berpasangan, itu jawabannya 6 kancing positif. Selanjutnya negatif 12 ditambah 6 adalah, kita masukkan dulu kancing negatifnya, lalu kancing positifnya. Kita pasangkan, setiap yang berpasangan adalah 0.
dan seterusnya. Dan yang tersisa tidak memiliki pasangan adalah jawaban dari penjumlahan tersebut. Nah, seperti itu, mudah sekali. Silakan dibetulkan yang kemarin masih terjadi kesalahan. Lalu kita lanjutkan nomor 2. Perintahnya adalah tentukan hasil penjumlahan dengan melengkapi garis bilangan. Yang tertera di soal kalian di buku itu adalah garis yang paling bawah. Ini berarti maksudnya angka yang paling depan ini ya. Kalau ini yang paling depan 8 yang terletak di anak panah yang bawah ya, sinar garis yang bawah. Jadi yang pertama 8 ditambah negatif 12. Ini tidak saya beri mobil lagi ya. Ini ibaratkan sudah ada mobilnya di sini ya. Mobilnya bergerak ke depan sebanyak 8 ruas garis. 8. Kemudian ditambah, mau diteruskan tapi melawan arah atau mundur ya, mundur 12 ruas nih ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi yang terakhir ini adalah jawabannya. Kita ambil dari titik 0 ya, 0 ke negatif 4, titik berhentinya di negatif 4, berarti jawabnya adalah negatif 4. Selanjutnya yang B, disajikan soal di buku kalian, negatif 9 ditambah 14. Karena di sini bilangan yang paling depan negatif 9, di buku kalian disajikan hanya garis yang bawah ini saja ya, 0 sampai negatif 9. Terus kalian diminta untuk melengkapi yang atas. Kalau ditambah 14 nih ya, negatif 9 ditambah 14, karena 14 menuju ke arah positif, berarti dari tempat berhentinya negatif 9 melawan arah atau maju lagi ya, jadi dari mundur ke 9, mundur ke 9, mundur, maju 14. Jadi maju 14, dari mundur, mobilnya mundur, kemudian maju 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ruas. Jadi hasilnya adalah kita ambil dari titik 0 sampai ke tempat berhentinya di angka 5. Jadi hasilnya adalah 5. Ini hasilnya ya, kalau kita tulis dalam garis bilangan. Selanjutnya nomor 3, di sini kalian diminta untuk menjumlahkan dengan cara yang menurut kalian paling mudah. Bila menurut kalian paling mudah menggunakan garis bilangan, boleh. Kemudian kalau lebih mudah pakai kancing, pasang kancing, ya silakan dipilih yang paling mudah yang mana. Contohnya yang A, 8 ditambah 12. Kalau kita pakai garis bilangan, tentu saja kalau angkanya sangat besar akan sangat menyulitkan ya. Contohnya seperti yang A ini, 8. Ini untuk yang negatifnya tidak kebagian tempat, jadi langsung kita mulai dari 0 ke kanan ya. 8 ditambah, diteruskan lajunya, diteruskan arah mobilnya terus mengarah ke kanan karena ditambah dengan positif 12, berarti ke kanan, terus lagi ke kanan sebanyak 12 ruas, 12 ya, dan berhenti di titik ruas yang ke ini ya,
terakhir di angka 20 dan kita ambil jawabannya dari 0. Maaf, ini merosot. Ini dari sini mulai garisnya ya. Jadi mulai garisnya dari sini, karena dipindah ke sini jadi merosot ini ya garisnya. Ya seperti itu. Jadi ini ambilnya dari 0, bukan dari 8 tadi ya. Kita lanjutkan. Nah, karena untuk memakai garis bilangan ataupun pasang kancing itu kalau angkanya sangat besar, bilangannya sangat besar, kalian mungkin akan disulitkan ya, kesulitan. Jadi kalian bisa pakai istilah hutang dan bayar. Hutang untuk negatif, bayar untuk positif, atau tabungan untuk yang positif. Nah, misalnya seperti ini, kita lihat antara 9, negatif 9 dan 12, ini besar mana? Besar yang positif atau besar yang negatif? Kalau tandanya beda ini ya, negatif 9 tambah 12 ini ya. Tandanya beda, jumlah dengan tanda berbeda ini ya. Ini depan positif, yang belakang negatif. Kita lihat yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak, yang lebih besar bilangannya adalah yang positif, berarti nanti hasilnya adalah positif. Kita bisa pakai istilah hutang dan bayar atau hutang dan tabungan. Kita punya hutang 9, negatif 9 ya, berarti kita punya hutang 9, kemudian kita punya tabungan 12 untuk melunasi hutangnya. Jadi kita punya tabungan 12, sisanya ini bisa dikurangi 12 dikurangi 9. Jadi tadi apabila yang lebih besar adalah yang positif, maka hasilnya adalah positif. Kita langsung tulis saja ya, ini ya, positif. Berapa? Kita kurangi keduanya dengan 12 dikurangi 9 gitu ya. 12 kurangi 9 adalah 3, karena yang lebih besar tadi adalah 12, jadi sisanya adalah 3. Jadi kita tulis di sini 3, hasilnya adalah 3. Itu kita bisa pakai kata hutang dan tabungan. Kita lihat yang paling besar positifnya atau negatifnya. Jadi kalau berlawanan lambangnya positif dan negatif, kita bisa kurangkan. Kalau sama, kita bisa langsung jumlahkan. Misalnya negatif sama negatif berarti bisa langsung dijumlahkan. Positif sama positif bisa juga langsung dijumlahkan. Kalau lambangnya beda antara positif dan negatif, maksudnya berbeda, bilangan satu positif, bilangan kedua negatif, bisa dikurangi dan hasilnya adalah yang paling angkanya ini ya, angkanya maksudnya paling banyak, bukan besar nilainya tapi angkanya paling banyak. Nah, misalnya yang kedua negatif 10 ditambah negatif 5, karena sama-sama negatif bisa langsung dijumlahkan seperti biasa, tapi hasilnya dilihat kalau sama-sama negatif berarti hasilnya negatif. Istilahnya kita memiliki hutang 10 ditambah ngutang lagi 5, jadi hutangnya akan tambah banyak karena bertambah hutangnya. Jadi hutangnya ada 15 ya, negatif 15. Lanjutnya 11 ditambah negatif 4. Kita memiliki tabungan 11 dan hutangnya 4. Jadi kalau hutangnya kita kurangi dengan tabungan kita bayar utangnya, jadi 11 bisa dikurangi 4 langsung gitu ya, masih 7. Kita masih memiliki 7.
Selanjutnya negatif 13 ditambah 17. Ibaratkan kita memiliki hutang 13 dan kita memiliki tabungan 17. Jadi karena yang lebih banyak positif, nanti hasilnya adalah positif. Kita kurangi ya kalau tandanya berbeda. 17 dikurangi 13. Sudah? Ya. Jadi jawabnya adalah 4. Masih sisa 4. Selanjutnya negatif 18 ditambah negatif 12. Karena sama-sama negatif ya langsung kita jumlahkan saja. Ya. Hasilnya adalah negatif 30 karena sama-sama negatif. Selanjutnya 20 ditambah negatif 22. 20 dan negatif 22. Kita lihat di sini banyak negatifnya. Kalau pakai kancing itu kita masukkan kancing negatifnya lebih banyak kancing negatifnya ya, lebih banyak utangnya. Kalau kita punya 20 kancing positif, kita punya 20 tabungan, kita gunakan untuk membayar utang kita yang 22, jadi utang kita masih 2. Kita masih memiliki 2 hutang atau 2 kekurangan. Jadi jawabnya sisanya tersebut ya, negatif 2. Berikutnya negatif 30 ditambah 18. Kita lihat di sini angkanya lambangnya beda, ini sudah negatif sama positif, berarti kita ambil selisihnya ya. Karena ini 30 yang utangnya yang banyak, berarti nanti masih sisanya adalah sisa utang ya. 30 mana tadi, negatif 30 tambah 18, jadi banyak utangnya, jadi yang sisa adalah utangnya ya. Langsung kita tulis di sini, kita ambil selisihnya 30 sama 18, selisihnya adalah 12. Jadi utangnya masih 12. Kemudian negatif 25 ditambah negatif 12. Sudah punya utang 25, ngutang lagi 12. Jadi utangnya tambah banyak atau tambah sedikit? Iya, utangnya tambah banyak. Utang lagi tambah banyak utangnya ya. Jadi utangnya jadi negatif sama negatif ya ini. Jadi hasilnya adalah pasti negatif. Negatif berapa ini? 37. Nah, seperti itu caranya. Mudah sekali, kalian bisa betulkan apabila ada yang salah, dan ada yang salah kemarin yang dikumpulkan, jadi silahkan dibetulkan untuk belajar di rumah. Sekian koreksi dari latihan 3 halaman 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.